tahun, berarti 1 tahunnya itu 10 juz. Wah, orang normal saja belum tentu bisa melakukan. Kepotong sih apa sih? Rompi. Ini yang mau beres harus bilang tak pak teguhan mulai lagi kan ada ucapan seperti itu. Iya sih. Apa nih? Pernah ada yang hilang? Si Agil tadi itu. Ada Mas Agil. Rutin nikah. Sering hilang. Si apa sih? Rompi. Balik beko. Nak kena ya. Satria Nurwa. Gun tanya sedikit. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Halo KUA di podcast KUA Pajarakan. Kali ini kita berada di Pondok Inklusi Sabilillah. Kita bersama teman-teman disabilitas dan pengasuh Pondok Pesantren Sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan kita juga Ustaz Zainuddin dari Penyuluh Ulama Pajarakan. Kalau bisa kenalan dengan siapa ini namanya? Muhammad Fatur Rahman. Sudah berapa tahun untuk di sini? 5 tahun. Sudah 5 tahun. Beliau ini hafal Quran. Sudah hafal. Ya, ikut juga menghafal Al-Quran. Udah berapa juz? Sudah berapa juz hafal? 3. Sudah 3 juz. Yang samping siapa namanya? Coba yang keras. Bukan namanya. Nama ngaji Danis, Muhammad Danis. Yang ini Ustaz? Ini siapa namanya nak? Rizky. Dari mana Rizky? Yang mana namanya? Tegal Tegal Batu. Yang di samping Paito. Namanya. Siapa namanya? Namanya Oh ini siapa yang nggak kenal? Muhammad Ifendi. Dari 5 santri yang bisa dikasih ini, ada berapa santri yang sedang menghafal Quran? Apa dari 5? Jadi kondisinya memang berbeda-beda. Kalau ini juga menghafal Al-Quran memang dia nggak bisa baca. Tidak bisa baca. Jadi nggak mengenal simbol huruf itu. Tapi itu hanyalah perbedaan saja. Kalau kita anggapnya bukan keterbatasan, tetapi perbedaan aja. Jadi ya menghafal lah mana yang menjadi bacaan-bacaan ini bacaan sehari-hari itu aja. Dari teman saudara-saudara kita yang 5 ini kan berbeda karakter. Bagaimana untuk menanggulangi itu? Untuk istilahnya Anda merawat setiap harinya kan beda-beda kebutuhannya. Ya, kalau mulai dari sosialisasi ya memang secara alami ya kita sebenarnya tidak tahu. Jadi kalau dari awal sekali kita bahkan ketika pertama kali terima teman tunanetra kita juga nggak tahu loh braille seperti apa, bagaimana braille itu. Apalagi di dalam sosialisasi ya dalam bergaul satu dengan yang lain ini memang satu tantangan tersendiri bagaimana menggabungkan mereka dalam perbedaan-perbedaan ini, tetapi secara alami pada dasarnya mereka akan menyesuaikan sendiri. Ya seperti tadi ya, yang satu nyolot, yang satu juga. Tetapi itu proses. Saya kira itu juga proses bagaimana mereka bisa memahami temannya, menahan emosinya, mereka juga. Itulah proses. Yang dari 5 ini kan pasti ada yang usi ya. Ya. Mungkin dari 5 saudara kita yang paling usil lebih dapat. Mungkin kalau tidur kategori usil atau makan diambil makanannya terus minum dia diambil kan gitu. Ngambil ya ini sering ngambil makanan temannya. Cuman saya kira bukan usil, dia memang pengen makan aja gitu. Pengen makan bukan usil ya? Enggak. Yang pengen makan aja. Jadi saya kira bukan usil sih, bukan usil. Tapi satu ketika melakukan sesuatu bagi dia itu nyaman, tapi bagi orang lain nggak nyaman. Kayak ini itu dianggap itu miliknya mungkin gitu ya. Tidak dia ambil makanan. Sebenarnya tahu sih dia nggak bisa nanti diajarkan. Nah ini dia nggak bisa nanti. Kadang milik saya, milik tamu. Ada piring tamu aja diambil ada dimakan ya. Tetapi itu prosesnya. Jadi sekarang sudah perkembangannya sudah bagus sekali. Dia sudah mulai belajar minta. Artinya dia sudah belajar minta dan izin untuk memakan sesuatu kayak gitu. Maaf ya ini agak pemalu kalau ada orang baru. Ya. Ini mungkin apa yang bikin hati Anda tergerak untuk teman-teman ini? Apakah memang ada biasanya kan ada faktor keluarga dan keluarga saya ini yang tergerak? Apa yang menjadi faktor penggerak untuk mengumpulkan teman-teman ini di Pondok Sabilillah? Nah ini kalau saya ditanya
apa motivasinya mendirikan, saya juga nggak mendirikan. Apa motivasinya mengumpulkan, saya juga nggak mengumpulkan gitu. Jadi secara alami saja. Jadi awalnya sih dari tahun 2014 ya, yang secara sadar, bahasanya secara sadar menerima teman-teman yang berbeda. Kenapa saya katakan secara sadar? Sebelumnya ternyata ada santri di sini, oh ini sebenarnya mengalami kendala dalam proses belajarnya, tetapi saya tanpa sadari ya sudah kita lakukan. Tetapi di 2014 itu ada seorang ibu mengantarkan putranya yang dalam dalam pengakuan ibu, anak saya autis. Nah, waktu itu saya juga nggak tahu autis itu apa gitu. Lalu bagaimana penanganannya, apalagi ya. Jadi kita nggak tahu sama sekali apa yang harus saya lakukan. Tetapi saya harus belajar. Yang mendasari seperti ini. Kalau tidak saya terima terus siapa? Itu aja dulu ya. Tapi prosesnya harus belajar. Sampai sekarang pun kita masih jauh sekali. Kita melihat hal yang tidak kita ketahui tentang penanganan anak-anak ini setelah sekian waktu berjalan, masih hal-hal yang tidak saya ketahui sama sekali. Kami dan teman-teman di sini tidak ketahui, masih banyak dan masih sambil belajar ya. Sambil belajar. Istilah kami ya trial error. Berarti ini dari tetangga atau dari ini dari Tegalwatu Tiris, yang ini dari Python, ini dari Purwokerto. Jauh ya. Mana Purwokerto? Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Ya, ini kali ini dekat sini. Kalau ini dari ini dalam membimbing teman-teman saudara-saudara ini kan pasti butuh dukungan dari keluarga. Sebesar mana dukungan dari istri? Insyaallah mendukung. Saya sama sekali nggak duga ya. Istri saya ternyata petarung betul. Kalau tidak ada dukungan kan nggak mungkin. Kita. Kalau saya masih sering keluar ya. Tapi yang 24 jam membersamai mereka, istri saya. Dari kesempatan ini saya berterima kasih betul ya sama istri saya. Dia sama sebenarnya dengan saya, orang yang tidak disiapkan, tidak mempersiapkan diri untuk membersamai anak-anak spesial ini. Kalau saya mungkin masih ada kesengajaan menerima, tapi istri saya hanya menerima, yang dia tahu hanya menerima saya gitu, dan apapun yang terkait dengan saya. Ya ceritanya setiap tambah satu santri aja pasti ada keributan sama saya. Kalau dari keluarga sudah ada dukungan penuh ya 100% didukung apa yang sampean laksanakan di sini atau ini teman-teman ini saudara-saudara itu. Terus dari keluarga, dari tetangga lingkungan sekitar, apakah mohon maaf ada yang disini kan kadang begini, yang mau gini serius bilang tak pak teguhan, dari lagi kan ada ucapan seperti itu. Iya sih, ya ada dinamika lah, apalagi lingkungannya belum dipakai. Iya, pasti belum terisolir. Pengawasan Sakit di sini. Ya bagus. Gitulah Mas Sakit. Jadi tidak nyaman orang yang mungkin ya sudah melihat saja, tidak semua orang nyaman. Tetapi kami memaklumi, kami menyadari bahwa kami tidak bisa memaksa tetangga, orang-orang sekitar kita bisa menerima mereka, tetapi kami hanya terus mendorong memberikan pemahaman bahwa mereka juga berhak untuk bergaul secara normal dengan lingkungannya. Itu yang terus kami ingin sampaikan. Tetapi pada intinya sebenarnya kalau dibandingkan dari awal-awal ini ya, kita sudah banyak sekali kemajuan ya. Bagaimana tetangga, orang-orang sekitar ini sudah menerima dengan baik kehadiran anak-anak ini. Bahkan ada yang sudah bahasa saya support sekali. Jadi tetangga itu sudah mensupport, jadi membantu gitu. Karena gini ya, Mas Hani di awal dulu ini suka keliling ke rumah tetangga dan tipe pengawalan besar. Saya juga nggak bisa full di awal-awal nggak bisa full, apalagi kalau sudah punya kerjaan dan saya tidak harus mendampingi, tidak bisa bersamai. Ini tengah malam kadang dia ketok-ketok pintu orang itu kita nggak nyaman ya. Pernah ada yang hilang? Si Agil tadi itu. Ada Mas Agil.
rutin nih kayak hilang. Saya Cepatnya menghilang. Dulu pernah oh ini juga jadi bangun tol. iya masya Allah. Ini kalau sudah di tol itu rasanya waktu itu si apa sih pekerja tol itu terus dikasih helm sama dikasih apa sih seragam. rompi ini. Jadi kayak Coba, Mas Agil jangan diganggu. Duduknya di sini Mas Agil. Mas Agil. Ini sedang on. Mas Agil. Ini Mas. Mas Agil. Mas. Kak iya. Mas Agil. Kembali abe kok. Nak kena ya. Satria Roa. Gun tanya juga Mas Agil dan anak Pak Sunarno ini. Tambah dan Pikir gua nonton ini sih ya. Jangan gila nih. mohon juga bisa dipahami ini dalam rangka kita memperingati Hari Autis ya. Hari Disabilitas Hari Internasional. Disabilitas Nasional, Ya, 3 tanggal Desember itu 3 Desember Hari makanya Disabilitas. kita dari podcast KUA langsung datang lokasi di Pondok Pesantren inklusi. Inklusi Disabilitas yang di mana di sini ada 5 santri yang disabilitas. Dan Ada 6. sebenarnya yang apa ya, yang pondoknya itu temporer di masa-masa kayak waktu terakhir. Oh iya nih. Ada yang ngalong apa sih, duduk gitu, datang dari rumah ke sini belajar di situ. Di sini ada yang begitu. Santri kalong. Iya santri kalong. Jadi kalau di sini itu kan santri dinia, santri TPQ itu juga beberapa anak-anak itu kebutuhan khusus atau di istilah kita santri berkemampuan khusus. Itu ya ada 19 ya, keseluruhan ada 19. Ada 9 yang banyak cuman yang menetap di sini Yang menetap di sini ada 6. ada 6. Mas Danis ini berapa tahun? 3 tahun, 3 tahun. Sudah hafal berapa? 30 juz. Setelah ini baru sekitar 2 minggu ini kita baru khatam Al-Quran Mas ya. Ini Mas Denis cita-citanya jadi apa Mas Denis? Cita-citanya nanti kuliah dulu sama bantu ayah, Ya. bantu ayah kerja di perusahaan telekomunikasi. Komunikasi, bos. Ya memang kayaknya apa perusahaannya juga bergerak di bidang telekomunikasi. Kalau ini panggilnya siapa? Rohman. Ini paling senior ya? Paling senior. Paling senior. Sudah berapa tahun? Gimana? 5 tahun. Sudah berapa juz yang apa? Masuk. Memasuki 3. Kalau beliau ini cara menghafalnya gimana? Kalau beliau sudah bisa baca Al-Quran Braille. Oh, keren. Sudah pakai Braille, Bisa belajar sendiri. nanti dibantu temannya untuk ketika murojaah untuk disimak menggunakan Quran awas gitu. Alhamdulillah di sini juga kita sudah baru coba buka percetakan Braille. Jadi dibantu ayah Mas Danis kemarin untuk impor mesin cetaknya dari Kalau Mas Herman kita juga ya Mas Herman. Sama saya Guru apa biasanya? ya, bahwa dengan harapan saya ingin menolong kedua orang tua saya, orang-orang tua yang sudah pergi meninggalkan saya. Oh, bisa di akhirat surga, kumpul di surga, bisa bermahkotakan emas. Insyaallah. ini sebentar dan kayaknya udah maunya permanen tinggal di sini mondok selamanya. Doakan ya semoga. Apa yang diharapkan kita tuh kepada Allah ya. Hafalnya cepat hafal. Oh, ini bisa komunikasi? Bisa. Siapa namanya? Ini namanya Down syndrome, kondisinya Down syndrome. Adik siapa namanya? Komandu. Mas Rizky. Komandu. Rizky. Rizky. Hafal Quran, sudah hafal berapa juz? Dua juz. dua ayat apa apa ini? 2 ayat. 2 ayat, 2 juz. 2 ayat di 2 juz. Masih Pinter ya kita sih. Bos, Pak. Kalau di nah, paling utara dengan siapa? Adik siapa? Pandi. Sudah hafal berapa juz? Belum. Sudah berapa Baru. lama sih Pak? Oh, baru. Yang sumber terang. Udah ya. Itu udah ya. Itu udah ya. Bisa baca kamu? Bisa. Kalau Mas Danis ini cara menghafalnya gimana? Bisa baca? Bisa. Ya kan? Jadi hampir semua anak-anak autis itu kan kalau sudah kadung melekat satu hafalan atau sesuatu itu agak susah dirubah. Makanya ketika menghafal membacanya kita awasi. Ini
Sekarang prosesnya kan proses mengulang dari awal dalam rangka membenahi. Ada kalimat-kalimat kan banyak sekali di Al-Quran kalimat yang kembar. Wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu bi kulli syai'in alim. Itu menjadi sesuatu yang sangat merepotkan bagi dia. Tetapi kita yakin nanti satu hari pembiasaan gitu ya, mengurutkan ayat-ayat yang kembar pun kayak gitu bisa insyaallah nanti waktu juga waktu Jadi selama Anda menangani kaum ini lah istilahnya bersama dengan adik-adik ini, apakah sendirian atau ada pakar khusus? enggak lah, jadi Atau kita juga menangani kan masing-masing mereka ini beda kan? Iya, iya. Kebutuhannya juga beda. alhamdulillah kita disupport beberapa tenaga ahli. Alhamdulillah adik saya Ipan ini juga terapis. Jadi di sini juga buka praktek terapi juga ya. Meskipun belum berizin dulu, tapi karena kondisi-kondisi di mana keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang tidak memiliki kemampuan untuk membiayai ikut terapi di lembaga terapi yang lebih baik sebenarnya. Tapi seadanya kita coba usahakan buka terapi di sini Untuk membantu mereka. Iya, karena apa ya, terapi itu Ada Lumayan. lumayan berapa kira-kira nominal biayanya ya? nggak tahu ya di tempat-tempat lain ya. Kalau saya tempat lain dulu. saya pernah Tempat tanya ikan. di salah satu Sekali-kali kalau promosi juga kan. iya salah satu toko di Keraksan sana itu ada yang tanya, saya tanya ke ini, anaknya kok bagus sekali, anaknya autis ya, anaknya kok bagus sekali, komunikasi dua arahnya kok cukup bagus. Terus terapinya di mana sih? Terapinya di Malang. Mahal nggak sih? Separuh toko gitu. Saya nggak bisa bayangkan ini toko besar lah ya. Dia jawabnya separuh toko. Gitu. Saya nggak tahu ini terus masa harus ngitung omset dia gitu. Tetapi memang di luar sana cukup. Tetapi bukan hanya di situ. Problemnya itu bukan hanya sekedar biaya, tetapi begini. Ada beberapa orang tua yang kita bayangkan kalau kita menyekolahkan anak, mengeluarkan biaya untuk pendidikan mereka, kan ada terbersit dalam pikiran kita ketika anak saya sudah selesai sekolah, dapat ilmu, dapat ijazah, harapannya diterima kerja di sini, gitu ya. Tapi anak-anak ini orang tua kan tidak berpikir ke situ lagi kan. Jadi motivasi untuk mengeluarkan biaya yang sebegitu besar dengan tanpa harapan imbal balik. Betapa luar biasanya orang tua yang memiliki anak-anak seperti itu. Kalau kita mungkin mendidik anak, berharap anak nanti masih Kuliah, setelah itu kuliah bisa kerja. berbakti kepada kita. Katakanlah ada pikiran-pikiran Paling tidak materialis. saya nanti kalau sudah tua bersandar pada anak kan. Nah, ada yang gitu. Nah, makanya ini menjadi problem yang begitu pelik bagi keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, terutama ya yang di bidang di kejiwaan, di mental, di psikologi, yang di itu kayaknya jangankan masyarakat, kadang keluarga sendiri itu sulit untuk bisa menerima. Ngapain saya capek-capek nyekolahkan, toh nanti juga dia nggak akan jadi apa-apa itu loh ya. Tetapi apa yang di kesuksesan Mas Danis menghafal Al-Quran 30. Ini sampaikan kepada masyarakat. Di balik berbedanya, saya tidak pernah menganggap ini kekurangan. Tetapi Ada kondisi kelebihan yang tertutup ya, ada hal-hal yang Allah titipkan, potensi itu yang harus kita cari. Maka tugas kita hari ini ke depan, apapun kondisi orang-orang di sekitar kita yang kita anggap berbeda atau dalam pandangan kita anggap kurang, tetapi ketahuilah ada potensi yang Allah titipkan dan tugas kita menggali dan potensi yang ada di dalam. lalu kita mensupport potensi itu agar bisa Berkembang. Iya. Jadi saya terima kasih juga ya, ada psikolog dari Dr. Muhammad Saleh, Ibu Maria Manani, ada dokternya dari rumah sakit Rizal, ada beberapa dokter juga, teman-teman dokter yang mensupport kan, ada tenaga ahli gizi yang juga mensupport, karena setiap anak ini memiliki alergen yang berbeda. Jadi
makannya harus kita jaga, dietnya kita jaga, menunya itu kita memang harus siapkan secara khusus, satu dengan yang lain mungkin. Oh, berarti lain ya konsumsi. Iya. Jadi kita Pengaruh tidak? ada yang berpengaruh kepada fisiknya, ada yang berpengaruh juga kepada perilaku. Seperti anak-anak adik-adik, bagaimana kita menghindarkan, kita tekan kalorinya, kita tekan tidak mengkonsumsi gluten, tepung, coklat, betul-betul kita jaga mereka. Tetapi kadang tetangga, makanya dari kesempatan ini saya sampaikan, anak-anak ini bukan dilarang, tetapi kita hindarkan dalam rangka juga mensupport proses dia. Iya, kadang tetangga itu kan maunya baik, Semuanya baik. kasihan masuk hanya makan roti aja nggak boleh. Tetapi setelah makan roti itu, yang pusing saya. Tambah sakit. Tambah aktif. Tambah Ya. aktif. Tambah aktif. Iya, jadi Ingatannya ya Mas Dennis, ingatannya tambah ingat gitu. Tidak. Hah? Biasanya kalau Makan akhirnya makan roti ngeleleng. Oh, Aktif. tambah aktif lagi kalau makan roti tambah tepung. Makanya tepung dihindari ya supaya iya, kan benernya juga di situ kan. Jadi ya ikhtiar kita pengennya maksimal. Selain terapi yang kita terapkan, dietnya yang kita, dan kita coba betul-betul menghindari yang tidak diperlukan. Jadi obat-obat kimia yang tidak diperlukan coba kita betul-betul hindari. Coba makanan-makanan yang lebih sehat bagi mereka. Itu harapan kami ke depan. Saya kira Masya Allah, ya sekuatnya seadanya. kalau di Mas Rodi, cita-citanya jadi apa? Yang keras. Polisi ya kan. Cita-citanya Polisi. Ini yang lain ya, kita penasaran. Ya. Mau tes dulu ya. Mas Dadi, boleh. Mas dari sebelumnya sudah 30 juz, baru 30 juz ya. Bukan juz 30, tapi sudah 30 juz. Ya, secara acak secara Berapa tahun sih? 3 tahun. 3 tahun, berarti 1 tahunnya itu 10 juz. Wah, orang normal saja belum tentu bisa melakukan. Kepotong 6 bulan pertama itu masa-masa masih potong masa ribet, masa adaptasi ya. 2 tahun 4 bulan. masa liar dia. Coba sini duduknya nak. Coba Mas Dennis ya, kita coba. Ini Bapak ada. Saya tolong dibacakan surah Yusuf ya. Cek pemirsa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.